Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas tentang kemunduran umat Islam. Pemapar materi pada video kali ini yaitu dari kelompok 1, Hairul Anwar, Eka Husnia, Umi Sari, dan Ahmad Agus R. Ada 2 poin yang akan kita bahas pada materi kemunduran umat Islam, yaitu yang pertama, penjajahan bangsa barat atas dunia Islam, yang kedua, munculnya gerakan pembaharuan dalam Islam. Pada poin atau faktor pertama, kita akan membahas tentang kebangkitan bangsa barat atas dunia Islam. Kebangkitan bangsa barat bermula dari semangat keilmuan yang begitu tinggi, telah membawa bangsa barat pada penemuan-penemuan baru dan banyak melakukan penjelajahan samudra, serta revolusi industri hingga berakibat pada imperialisme terhadap bangsa-bangsa Islam pada khususnya. Perjalanan bangsa barat ke Timur Tengah dimulai ketika Daulah Utsmani mengalami kemunduran, sementara bangsa-bangsa barat mulai mengalami kemajuan di segala bidang, seperti perdagangan, ekonomi, industri perang, dan teknologi militer. Meskipun demikian, nama besar Turki Utsmani masih disegani oleh Eropa sehingga mereka tidak melakukan penyerangan ke wilayah-wilayah kekuasaan kerajaan Islam. Namun, kekalahan besar kerajaan Utsmani dalam menghadapi serangan bangsa Eropa di Wina tahun 1683 Masehi membangkitkan kesadaran bangsa barat bahwa Turki Utsmani telah melakukan perubahan-perubahan. Misi politik untuk menguasai negara-negara Islam digalakkan dengan Divide et Impera atau politik pecah belah, yaitu penjajah dengan segala cara menciptakan pemisah antara kaum bangsawan dan rakyat kecil. Demikian halnya antara satu penguasa dengan penguasa negara Islam yang lain. Setelah bangsa barat menguasai ekonomi dan politik negara-negara Islam, terdapat pula negara barat yang menjajah dunia Islam dengan melakukan penyebaran agama Kristen melalui misionaris atau Zendi. Bangsa barat yang memiliki ketiga motivasi ini adalah Spanyol dan Portugis. Hal tersebut tercermin pada semboyan mereka, yaitu gold, semangat untuk mencari keuntungan, glory, semangat untuk mencapai kejayaan dalam bidang kekuasaan, dan gospel, semangat untuk menyebarkan agama Kristen di negara Islam yang dijajah. Imperialisme bangsa barat telah berdampak luas kepada hampir seluruh negara-negara muslim. Negara-negara Islam yang pertama kali dikuasai oleh barat adalah negara-negara Islam di Asia Tenggara dan di anak benua India. Selain itu, Prancis menduduki Aljazair pada tahun 1830 dan merebut Aden dari Inggris pada tahun 1839. Tunisia ditaklukkan Prancis pada tahun 1881. Mesir dijajah oleh Inggris 1882 Masehi. Sudan dijajah oleh Inggris pada tahun 1889. Maroko dijajah oleh Prancis tahun 1911 Masehi. Libya dijajah oleh Italia tahun 1911 Masehi. Sementara itu, wilayah Islam di Asia Tengah juga tak luput dari penjajahan barat. Wilayah Jazirah Arab juga tidak luput dari sasaran penjajahan. Suriah dan Lebanon juga pernah dikuasai oleh Prancis 1918 Masehi. Palestina dan Yordania juga pernah dikuasai oleh Inggris. Di belahan-belahan bumi lainnya, Rusia menjajah wilayah Islam di Asia Tengah seperti Kaukasia 1834 sampai dengan 1859. Samarkand dan Bukhara 1866 sampai dengan 1872 dan Uzbekistan 1873 sampai dengan 1887. Hal tersebut merupakan imbas dari perjanjian San Stefano dan perjanjian Berlin antara Rusia dan Turki Utsmani. Demikianlah Islam mengalami krisis berkepanjangan ditambah rongrongan bangsa-bangsa kapitalis yang merusak seluruh tatanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya hingga moralitas bangsa-bangsa Islam. Hal ini tentunya berdampak terhadap kebudayaan dan peradaban bangsa-bangsa Islam yang telah dibangun dengan susah payah penuh perjuangan. Dinamika keislaman menjadi mati suri di bawah pengaruh imperialisme bangsa barat. Gerakan pembaruan dalam Islam berada di bawah tekanan imperialisme barat tidak sepenuhnya memberikan dampak negatif kepada umat Islam. Banyak pelajaran berharga yang didapatkan oleh umat Islam dari pengaruh dan tekanan peradaban barat yang sedemikian maju.
Dari sinilah muncul gerakan-gerakan yang berusaha untuk mewujudkan peradaban modern dengan meninjau kembali ajaran-ajaran Islam dan memunculkan pembaruan-pembaruan dalam sendi keagamaan. Selain itu, semangat umat Islam untuk mengobarkan kebanggaan Islam yang pernah jaya mulai bangkit kembali. Di antara kelompok pembaharu, mereka meniru pola dan sistem pendidikan yang diterapkan oleh bangsa Barat dalam mengembangkan sains dan teknologi. Gerakan ini dipelopori oleh Sultan Mahmud II dari Turki Utsmani, Sayyid Ahmad Khan dari India, dan Muhammad Ali Pasha dari Mesir. Kelompok modernis lainnya menggagas pembaruan yang berpola terhadap penyebab kemunduran umat Islam karena meninggalkan ajaran-ajaran Islam. Kelompok ini mengajak umat muslim untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah dengan tidak mengabaikan ijtihad. Ijtihad senantiasa diperlukan sebagai upaya penyesuaian ajaran Islam dengan perkembangan zaman. Di antara tokoh gerakan ini adalah Jamaluddin Al-Baghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridha. Gagasan pembaruan yang berorientasi terhadap nasionalisme mendasar bahwa umat Islam itu terdiri dari berbagai bangsa yang hidup di daerah dan lingkungan budaya yang berbeda-beda, sehingga memerlukan usaha pengembangan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Gerakan modernisasi lainnya adalah gagasan pembaruan yang berorientasi pada nasionalisme. Hal ini berdasar pada kenyataan bahwa umat Islam terdiri dari berbagai bangsa dengan kebudayaan yang beraneka ragam. Gagasan nasionalisme membantu mempermudah umat Islam untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Negara mayoritas muslim yang pertama kali memerdekakan diri adalah Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tahun 1946, Syria, Jordania, dan Lebanon. Pakistan pada tanggal 15 Agustus 1947. Pada tahun 1951, Libya berhasil memerdekakan diri. Adapun Mesir baru menganggap dirinya benar-benar merdeka pada tanggal 23 Juli 1952 setelah Raja Farouk digulingkan. Meskipun sebenarnya Mesir telah bebas dari Inggris sejak tahun 1922, Sudan dan Maroko merdeka pada tahun 1956. Malaysia termasuk Singapura merdeka dari Inggris pada tahun 1957. Irak baru merdeka pada tahun 1958. Sedangkan Aljazair pada tahun 1962 dan Brunei Darussalam baru merdeka pada tahun 1984. Negara-negara Islam yang dulunya berafiliasi dengan Uni Soviet seperti Uzbekistan, Turkmenia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, dan Azerbaijan baru merasakan kemerdekaan pada tahun 1992. Itulah penjelasan dari materi kemunduran umat Islam. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.